Horas, selamat datang kembali di kanal kami, Balige Academy. Penonton dan pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali proyek kita, yaitu membuat aplikasi desktop untuk pemrosesan sinyal dan citra digital, ya. Pada sebelumnya kita telah mengimplementasikan, kita jalankan dulu ini ya, yang telah kita implementasikan itu yaitu sampai sejauh ini simple sinusoidal ya, sudah saya kasih source code-nya di description pada tiap video untuk Anda pelajari ya. Oke, jika Anda puas ya silakan subscribe. Kalau tidak ya terserahlah ya kan. Terus di situ ada menu to sinusoidal signals tanpa fungsionalitas ya, multiform di sini cuma menggambarkan saja. Ya, menampilkan dua sinusoidal, di sini dua, di sini perkalian sinusoidal, di sini penjumlahan dan di sini pengurangan ya. Terus yang terakhir kita membuat multiform juga di mana apanya ini sudah kita form yang ditampilkan ini sudah kita tambahkan fungsionalitas ya. Misalnya 5 seperti ini ya. Oke, kita tampilkan grafiknya. Oke, inilah jadi fungsionalitas dari form itu masing-masing memiliki keunikan ya. Nah, kemudian oke, nah ini sampai tutorial yang ke sebelumnya ya, sudah saya kasih juga source code bagi Anda Python berikut dengan tkinter. Oke, jika Anda ini silahkan di-copy dan digunakan untuk belajar atau riset Anda. Oke, tapi ingat, berterima kasihlah pada kanal ini. Hahaha. Oke, untuk proyek-proyek selanjutnya ya, saya tidak lagi belajar mengetikkan lagi ya karena capek ya. Jadi karena saya bagikan source code bagi Anda, maka Anda lihat saja di deskripsi nanti source code-nya. Jadi kita efisien. Kalau bisa cuma video 10 menit aja, jangan terlalu lama-lama, nanti bosan kan. Cuma konsep penulisan programnya saja yang saya jelaskan pada Anda. Oke, untuk apa ini kita akan menambahkan menu di sini ya, modulation ya. Untuk video ini hanya saya implementasikan amplitude modulation saja ya. Untuk berikutnya baru yang lain. Seperti frekuensi modulation dan fase dan yang lain-lain itu ya. Nanti kita kerjakan secara bertahap dan Anda nanti saya kasih di deskripsi source code-nya supaya tidak bisa Anda uji sendiri ya untuk kekurangan dan kelebihan dari program yang saya bagikan. Oke, untuk konsepnya Anda bisa search apa itu amplitude modulation ya kan? Modulation technique used in electronic communication most commonly for transmitting messages with the radio wave. Ya, sebuah teknik modulasi yang digunakan dalam komunikasi elektronis yang umumnya untuk mentransmisikan pesan-pesan dengan gelombang radio. Oke, itulah ceritanya ya. Kalau Anda kuliah teknik elektro pasti tahu itu apa amplitude modulation ya. Ini konsepnya, ini baseband signal, ini carrier signal ya. Ini sinyal pembawa, ini sinyal basisnya atau sinyal informasinya. Terus ini adalah sinyal hasil amplitude modulated wave ya. Sinyal yang termodulasi amplitude. Ini dia permasalahan matematikanya. Ini MT adalah sinyal pemodulasi ya. Di sini ada apanya? Amplitudonya. Di sini ada gelombangnya, terus di sini sinyal pembawa. Ini sinyal informasi ya, sinyal pemodulasi, ini sinyal pembawa ya. Masing-masing punya frekuensi FM dan FC ya, dengan amplitudo masing-masing. Setelah dilakukan amplitude
modulation. Saya nggak perlu jelaskan di sini, cuma pengantar saja. Hasilnya jadi seperti ini ya. Mm-mm. Kalian tanya dosen kalian sendiri caranya itu, gampang ya. Ini artinya ini amplitudo dari sinyal pembawa itu dimodulasi oleh sinyal pesan ya atau sinyal pemodulasi ya. Ini dia. Ini kan amplitudo dari sinyal carrier ya, sinyal pembawa. Terus disederhanakan jadi seperti ini. ST AC 1 tambah mu cos bla bla bla. Nah, di sini didefinisikan indeks modulasi adalah AM dibagi AC atau amplitudo sinyal modulating signal atau sinyal informasi dibagi dengan amplitudo dari sinyal pembawa. Itulah mu ya atau dikenal dengan modulation index. Kalian bisa apa pengantar di sini ya, tutorial points untuk coding segala macam ini ya. Tutorial point kalian baca. Oke. Oke, kalau saya di sini konsepnya adalah untuk menerapkan dalam program ya, persamaan matematikanya. Jadi ini kita pakai, oke, ya, di mana mu adalah ini indeks pemodulasi. Oke, sekarang kita ke program. Ya, di sini itu hampir sama dengan project sebelumnya ya, main program. Terus di sini main form ya. Bedanya dari versi sebelumnya adalah saya tambahkan menu baru di sini ya. Namanya menu modulation dengan item menu saya tambahkan amplitude modulation dan frequency modulation. Kalau Anda jalankan nah seperti inilah. Ini dia ada amplitude modulation dan frequency modulation. Oke. Di main form hanya itu saja menambahkan menu. Form 2 sama seperti sebelumnya ya menampilkan ini ya yang kalau kita jalankan ya ini dia. Ini dia form 2-nya ya untuk menampilkan manipulasi sinyal sinusoidal dengan fungsionalitas sendiri ya. Kalau form 1 itu untuk menampilkan yang awal ya, form 1 ini dia. Ya. Oke, terus di signal utils itu sama saja, tidak saya ubah, tidak saya sentuh sebelumnya. Terus di plot utils ini saya sebelum ke plot utils ya, saya menciptakan form 3 di sini ya, form baru di mana dengan utilitas sendiri yaitu menambahkan label ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Terus entry-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Terus kanvasnya 1, buttonnya ada 2 ya. Terus di sini plot graph untuk modulasi. Nah, ini form 3 yang saya ciptakan ya pada project ini. Tetapi sebelumnya saya juga menciptakan sebuah kelas baru untuk modulation utils ya. Perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan modulasi nanti. Kalau modulasi di sini kasusnya masih amplitude modulation ya. Jadi kalau nanti untuk dikembangkan lagi untuk apa namanya? eh frekuensi modulation dan lain-lain tinggal ditempatkan di sini, ditambahkan ke modulation utils ya. Jangan ditambahkan ke signal utils nanti terlalu panjang dia. Jadi kita pecah ya. Jadi dalam kelas sendiri. Oke, di sini saya hitung amplitude modulation ya. Di sini apanya, timelinenya ya. Ya, dari frekuensi ini 0 sampai T, T adalah time period, terus stepnya adalah 1/fs, fs adalah frekuensi sampling. Nah, ini carrier signalnya, ya, carrier signal sama seperti tadi ini, nah ini. Terus modulating signal ini, modulating sinyal ya, sinyal mana, sinyal carrier, oh ini sinyal carrier, mana tadi, oh ini sinyal pemodulasi atau sinyal informasinya. Ini salah. Ini. Terus ini adalah sinyal hasil dari ya setelah mu tadi AM per AC ya, index modulation. Ini adalah sinyal hasil modulasinya ya, modulasi AM. Ini dia. Disederhanakan jadi ini.
Nah, ini AC 1 tambah mu cos 2 pi FMT. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nah, ini yang inilah amplitudo dari sinyal carrier atau sinyal pembawa yang dimodulasi oleh sinyal pemodulasi atau sinyal informasinya ya. Nah, setelah kita hitung calculate amplitude modulation, kita return T-nya, timeline-nya, carrier wave, modulating wave, dan AM signalnya, amplitude modulated signalnya. Terus itu kita jadikan dia parameter di sini untuk ditampilkan dalam figur dan kelas tertentu ya. Terus di sini kita hitung juga FFT-nya dari sinyal AM tadi itu. Masing-masing sinyal, ketiga sinyal tersebut, yaitu sinyal pemodulasi atau sinyal informasi, sinyal pembawa, dan sinyal termodulasinya ya, termodulasi AM ini. Saya tempatkan di sini semua. Jadi untuk FFT-nya juga nanti ditampilkan ya, atas ketiga dari sinyal tersebut. Oke. Di plot utils ya, saya tambahkan kalau kemarin itu sampai di sini ya, sampai di sini saja. Berikutnya saya tambahkan di sini dengan import modulation utils, oke. Setelah itu saya tambahkan ini. Ini. Untuk menampilkan sinyal ketiga sinyal tersebut ya dan menampilkan FFT-nya ya pada form F3 yang kita ciptakan. Oke, di form F3, di sini saya menambah widget-widget, sekaligus saya menambah fungsi-fungsi yang spesifik untuk F3 tersebut, form 3 tersebut ya. Di sini ada plot graph yang nanti dihubungkan pada button 1 ya. Terus plot FFM itu saya hubungkan ketika diklik nanti dipanggil pada button 2 ya. Button 2 itu teksnya plot FFT ya. Kalau button 1 plot graph. Anda pelajari saja ini kode ini saya kasih gratis dan Anda kembangkan. Kalau Anda pertanyaan silakan ditaruh di komentar. Kalau saya mampu saya jawab ya. Tapi kalau saya tidak mampu mana mungkin bisa saya jawab ya kan? Banyak, masih banyak pekerjaan saya yang lain soalnya ya. Jadi inilah saya kasih gratis pada Anda. Silahkan direkayasa dan untuk Anda ya, untuk kepentingan Anda. Nanti kalau Anda nonton lagi mungkin saya kembangkan untuk filtering, untuk modulasi yang lain ya. Yang pasti proyeknya bisa Anda dapatkan gratis. Oke, sekarang kita jalankan hasilnya. Nah, di sini sudah ada modulation ya, menu ya, yang saya tambahkan di main form ini, amplitude modulation ya, nama menunya modulation, itemnya amplitude dan frekuensi. Oke. Nah, amplitude ini ya, nanti ketika kita klik nanti di plot utils nanti begini. Nah, ini dia. Oke. Nah, nah untuk menampilkan hasil sinyal amplitude ketiga sinyal tadi itu carrier, modulating dan amplitude modulated signal. Baru setelah itu ketika itu maka ketika user mengklik amplitude modulation maka dia memanggil ini sinyal ini yang di binds ya. Gitu. Oke. Oke gitu. Jadi ketika kita klik di sini dalam project ini amplitude modulation ya, maka yang pertama ditampilkan adalah ini. Nah, kita bisa perhatikan dan langsung ditampilkan dalam time domain ya. Time domain ini kawasan waktu dan ini frekuensi domain ya. Nah, kita bisa lihat carrier FFT dari frekuensi dari sinyal pembawa ada sekitar 50 ya. Nah, ini dia 50. Dan frekuensi dari informasinya, modulating signalnya itu di sini karena saya cacah 50 nggak terlalu kelihatan ya. Di sini berapa? 5 ya. Nanti kita buktikan. 5, terus nanti, nah inilah FFT dari amplitude modulated signal ya, ada 3 ya. Di sini karena dia FFT simetris, maka ambil saja satu sisi ya, sama saja untuk memfilter ya, karena dia simetris maka bisa kita lihat di sini ini adalah frekuensi dari sinyal pembawa ya, pembawa informasi ya. Di sini yang dua ini ya, itu adalah sinyal eh,
sinyal informasinya ya. Jadi Anda ketika mendesain filter ya harus ini ya, harus bagaimana memisahkan antara sinyal pembawa, frekuensi sinyal pembawa dengan frekuensi apa namanya informasi. Coba kita ubah dulu ya. Nah ini dalam time domainnya. Coba kita jauhkan dulu ya. Sinyal apa namanya? Sinyal pembawanya adalah misalnya 100, terus modulating frekuensinya misalnya 25 ya. Kita plot graph. Nah, seperti ini. Ini hasil dari apanya time domainnya dan ini amplitude modulated signalnya ya. Oke, terus kita lihat FFT-nya. Oke, di sini ya agak berjarak ya antara frekuensi dari sinyal pembawa dengan apa? Nah, kalau di sini 100, di sini 25, maka ini bisa kita filter ya. Apa ini sinyal ini di 100 untuk memisahkan dia dari si sinyal informasi ya. Ini dibuang, maka sisanya sinyal informasi. Jadi kita high pass di sini atau bagaimana ya atau band pass kita desain di sini. Oke, untuk memisahkan sinyal yang kita ekstrakkan adalah sinyal modulating signalnya atau sinyal pembawa informasi ya. Nah, begitu. Jadi nanti kita praktekkanlah dalam proyek ini bagaimana apa ya. Sebenarnya dosen kalian pasti sudah mempraktekkan itu kan ya. Tapi ya kita di sini sebagai tambahan saja, bukan untuk mengganti ya. Oke, silahkan tanya dosennya ini hal dasarnya sebenarnya ya kan. Terus bisa juga Anda coba lebih jarangkan lagi misalnya 100, terus di sini 50 ya sinyal apanya, sinyal informasinya ya. Terus FFT-nya begini kan semakin renggang ya antara ini jadi mendesain tapisnya nanti kita bisa semakin ya tidak terlalu tajam karena apa namanya? eh, karena di sini cukup berentang ya, cukup terpisah antara sinyal carrier-nya dan sinyal informasinya. Jadi ini bisa kita high pass ya, high pass untuk memisahkan sinyal untuk mengekstrak sinyal informasi dari sinyal pembawa ya. Nah, jadi ini lebih apa atau lebih jauh lagi misalnya di sini 100. Nah, di sini misalnya kita sinyal pembawanya 1000 ya kan. Begini. Oh, ini sudah mepet kali nih. Nggak bisa ditampilkan ya. Terlalu kecil ya. Oh, karena dia sampling frekuensinya 1000 maka kita taruh 2000 ya. Atau 5000 aja setengahnya maksimum nyikus apa rate adalah carrier frekuensinya yang terkandung itu maksimum setengahnya ya. Kalau bisa lebih ya. Oke, oke gini ya. Nah, di sini nggak kelihatan karena monitor saya jadi terlalu rapat dia 300 saja. Oh, rapat juga ya. 100. 100 lah ya maksimum. 150 masih kelihatan nggak dia sinusoidal masih. Oke, ini sinyal apanya? 150 juga misalnya. Nah, oke begini. Maka kita lihat FFT-nya ya. Dia semakin berjarak ya. Di sini. Oke, rentangnya ini saya buat 50 jadi kelihatan rapat ya. Kalau di 100 coba saya itunya nggak terlalu berjarak kayaknya. Di sini plot utils. Saya di mana saya taruh itu? Ini berjarak 100 misalnya ya stepnya. Ini 100 biar jangan terlalu rapat dia. Oke. Ini oke, coba carrier-nya tadi 100 ya. 100 dan ini modulating-nya sinyal pembawa informasi 100 ya. Oh, amplitude-nya itu ya. Oke, carrier amplitude sama-sama 1 saja, nggak terlalu berpengaruh ya. Kecuali ada noise. Nah, ini 100. Ini 100 baru enter. Ya, nah ini dia. Terus kita FFT dia. Nah, ini berentang ya. Jadi dia semakin
jarang ya sinyal antara apa tidak terlalu rapat dengan sinyal pembawa, maka semakin gampang menapisnya ya. Nah, rentangnya 100. Jadi ya kalau dunia praktek ini ribuan ya, bukan bukan ratusan, ini cuma belajar saja ini. Oke, dampaknya seperti itu. Kalau Anda lihat ya, memang amplitude modulated signal ini nggak terlalu jauh kalau frekuensinya tinggi ya. Kalau yang misalnya ini kita perkecil, misalnya 10, baru agak kelihatan dia seperti amplitude modulated signal ya. Tetapi kalau modulating frekuensinya itu 50, sepertinya tidak seperti sinyal acak ya. Ah, ah, ah. Oke, Anda pelajarilah ini, kode ini, tunggu kode-kode berikutnya, atau Anda bisa mengembangkan sendiri, terus ditunjukkan pada saya juga bisa, kita saling men-challenge sini ya untuk menggunakan TK Inter ini ya. Kalian sudah hebat-hebat semua. Jadi kalau saya kan orang old school, ya sudah ini sudah mau expired. Jadi Anda kalau memang tertantang, ayo kembangkan ini untuk yang lebih realistis ya. Kalau nanti saya kembangkan juga, oke? Seperti apa kita buat komunitas ya. Oke, kalau begitu kami sudahi dulu video ini ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, karena programnya sudah semakin kompleks, nggak mungkin lagi saya ketikkan kayak belajar mengetik kepada Anda. Tapi saya terangkan saja konsep-konsepnya karena saya berikan kepada Anda source code-nya ya. Oke, di dalam source code itu sudah saya pisahkan version 1, 2, 3, and next ya. And then next, nah gitu. Oke. Oke, sampai jumpa. Salam dari kami Bali G Academy. Selamat malam. Horas.